Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan komponen-komponen tauhid yang tergambar dalam 3 alhamdulillah. Tadi subuh kita sudah melanjutkan dalam surah Az-Zumar, yaitu berkenaan dengan Qur'anan Arabiyan, Quran yang sempurna dengan bahasa Arab yang sempurna. Saya sudah sampaikan tadi malam bahwa ayat Quran yang melengkapi dengan bahasa Arab itu ada 12 ayat. Jadi kalau begitu, seorang yang berpikir tentu ini penting, ya kan? Gitu. Sama pentingnya kalau ayat-ayat itu berkenaan dengan yang lain juga. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu dalam menyatakan dakwanya itu tidak meminta upah dari kalian. Itu ada sekitar 8 ayat ya. Tapi kita belum mengkaji sampai sedemikian jauh. Tapi kalau bahasa Arab dengan Quran itu sudah saya posting, ya. Saya posting lengkap. Di mana di awalnya adalah Imam Syafi'i berpendapat bahwa belajar bahasa Arab untuk kepentingan ibadah, ya, baca Quran, sholat, ya, itu adalah fardu ain. Yang saya sampaikan tadi subuh, ya, bagaimana prosesnya. Sebab setiap Quran dengan penjelasan itu berbahasa Arab ada tujuan. Ada yang seperti ini, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya jelas kalau Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa, ya. Tapi juga jelas bahwa bahasa Arab yang kita kuasai itu akan membantu kita menuju ketakwaan. Saya tidak mengatakan tanpa bahasa Arab yang kita pahami tidak akan tercapai tingkat takwa, bukan, ya. Tapi setidak-tidaknya kita harus berpikir seperti itu, ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang menggambarkan keterbukaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling top, ya. Saya sudah menyusun suatu perjalanan hati dari kumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kita menjelaskan bahwa hati kita berjalan dari dunia ini sampai akhirat nanti. Saya susun ada sekitar 20 ayat, ya. Sudah sebagian saya posting, ya, sudah posting. Karena
perjalanan hati itulah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kategori nanti sampai di hadapan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu qalbun salim. Sudah saya posting. Ya. Nah, yang ini yang di dalam surah Az-Zumar ini merupakan hati yang paling tinggi. Mengapa kita menemukan suatu ayat bisa membeda-bedakan dengan ayat-ayat lain, bahwa ini lebih tinggi, ini lebih katakanlah merupakan perjalanan. Mari kita lihat lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallah. Itu ada Allah itu. Syarahallah. Itu. Kalau ada Allah, apa saja? Nurullah misalnya. Ya. Kitabullah. Itu penting dan sangat dahsyat. Ya. Barang siapa, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, sadrahu lil Islam, kepada agama Islam, kepada pelajaran Islam, segala aspek-aspek yang berkenaan dengan Islam, fahuwa ala, maka itu mereka berjalan di atas nur, ala nurim mir rabbih. Di sini ada ala nurim mir rabbih, cahaya daripada Tuhannya. Allahumma ja'alni minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami di antara orang-orang yang memperoleh nur hidayah. Itu doa Nabi kalau dia ketemu dengan ayat-ayat yang menggembirakan, ayat-ayat yang menggembirakan. Ya. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nur. Kemudian dibalik, ceritanya dibalik ini. Ini tadi positif ya. Kemudian dibalik. Fawailul lil qasiyati, celakalah orang yang hatinya membatu. Kalau kita mau bikin itu positif terus, mengapa kira-kira kalau hatinya membatu? Ya. Qulubuhum min dzikrillah. Hati membatu itu tidak terhadap mengingat Allah. Jadi kalau kita mau bikin positif seluruhnya, maka kita buang fawailul lil qasiyah, kita buang. Ala nurim mir rabbih qulubuhum min dzikrillah. Jadi orang-orang yang dapat nur Allah Subhanahu wa taala itu orang yang berjalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak usah dihafal. Seolah-olah ayat ini perlu dihafal. Langkah awal tidak usah. Rubah hati kita. Tiap saat usahakan mengingat Allah. Usahakan hati mengingat Allah. Berjalan mengingat Allah. Berpakaian mengingat Allah. Dengan antara lain dengan doa. Ya. Doa itu merupakan cara yang paling efektif dalam mengingat Allah, sekaligus bertauhid kepada Allah. Resapi setiap doa itu betul-betul dalam hati kita, ya. Memang kita mungkin dalam 24 jam itu banyak yang lupa,
terhadap Allah, maka itu diingatkan dengan sholat. Sholat, ingat lagi, sholat, ingat lagi ya. Pesan Rasulullah, jangan jadi lebih rendah dari binatang. Jangan kita hidup ini lebih rendah dari binatang. Sedangkan binatang itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih rendah, artinya tidak bertasbih. Terus menerus ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bentangkan bagaimana 7 tingkat. 7 tingkat di dalam zikir nanti ya. Itu di dalam surah Al-Imran ya. Supaya meresap, sehingga kita itu tahu zikir itu, mengingat Allah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Jadi tahu kita ada zikir yang langsung kelas 7. Tidak bisa dia kelas 1 misalnya. Ada yang langsung kelas 4. Gitu. Jadi kita bisa memilah-milah semua dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah yang sesat ya. Yang nyata sesat. Kemudian kembali ke Quran kemarin ya. Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah telah menurunkan ahsanal hadits, perkataan yang sebaik-baiknya, yang sangat baik. Itu perkataan-perkataan di dalam Quran berupa ayat-ayatnya. Tetapi mengapa Allah mengatakan dalam Al-Hadid ada 10 ya, pengertian yang sama. Kalau kita baca itu, kita langsung berpikir ini Quran. 1 Alkitab ya. 2 Al-Quran. 3 Al-Huda. 4 An-Nur, Ar-Ruh, 5 ya, Al-Bayyinah, Az-Zikri, Al-Ayah dan sebagainya ya. Terus begitu kita jumpa dengan ayat itu, di otak kita tuh ngeklik nih, ini yang akan dibicarakan apa? Seperti tadi, ala nur, oh bicara nur. Ini ayat berkenaan nur. Nur itu mempunyai pengertian memberi cahaya. Seandainya ini, saya ulangi lagi, gelap, masjid kita gelap, tidak bisa melihat. Bapak Ibu melihat saya di atas podium ini tidak kelihatan. Saya juga tidak bisa melihat Bapak Ibu di bawah. Tapi kalau ada cahaya terlihat. Nah itu nur. Artinya bisa saja kita mengalami baca Quran, baca ayat-ayat, hafal kita. Kalau tidak ada nur hidayah, maka ayat-ayat itu lewat saja. Tidak terlihat apa sebenarnya ayat ini gitu ya. Dengan nur bercahaya, jadi sinar ayat-ayat itu bercahaya. Ini dijelaskan oleh Pak Quraisy Syihab bagaimana ayat Al-Qur'an itu seperti berlian. Kalau kita melihat dari kiri, sinarnya lain. Kalau dari atas, sinarnya lain. Kalau dari samping, sinarnya lain. Nah itu artinya bisa membuka, ya. Insya Allah kita semakin dalam dan sebagainya. Kemudian kitabam mutasyabiham
Masani, kitab Al-Quran yang serupa, ya, kitab Al-Quran yang serupa. Maksudnya yang serupa itu ayat-ayatnya serupa, mirip-mirip gitu. Kadang-kadang sama, kadang-kadang mirip-mirip, tapi di ayat yang awalnya lain, kemudian di ujungnya lain, ya, mirip-mirip maksudnya. Diulang-ulang sampai beberapa kali. Ini suatu ciri khas cara Al-Quran mengajarkan kita. Bayangkan saja, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai 30 atau 32 kali, ya. Diulang-ulang. Sebetulnya apa? Supaya masuk di dalam hati kita. Ada suatu jalan, proses pertama akal kita, ya. Kalau kita baca Al-Quran satu ayat, terus kalau kita diamkan, ya, kita nggak mengerti apa-apa, cuman baca saja, membaca saja. Kalau kita pengen tahu, bisa kita baca terjemahannya, gitu, ya. Jadi kalau terbaca terjemahannya, ya begitu terjemahannya. Tapi kalau ingin kita paham, kita pelajari Arabnya. Sebab di dalam Al-Quran ini ayat-ayat itu menggerakkan ilmu, gitu. Ayat-ayat itu menggerakkan ilmu pengetahuan. Sebab Al-Quran sendiri mengatakan, ya, dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, ayat 52. Quran sendiri mengatakan setiap ayat mengandung ilmu pengetahuan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, sungguh, ini bukan main-main, sampai dua taukid itu maksudnya ayat huruf-huruf penguat, ya. Walaqad, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm, kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Ini Al-Quran begitu, ya. Nanti kita jelaskan proses ilmu di dalam Al-Quran. Kita jelaskan mulanya, jenisnya, apa akibatnya, bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nanti kita jelaskan. Oleh sebab itu kita insya Allah saya tetap masih konsisten dengan kemauan kita, karena alhamdulillah itu merupakan medan yang sangat mendasar
pemahaman kita terhadap alhamdulillah yang bersubstansi sangat banyak, itu akan betul-betul merasakan bagaimana kita memuji Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jawab Allah? Hamidani abdu. Telah dipuji akan daku oleh hamba. Sejauh mana kita paham bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu sejauh mana kita memahami substansi alhamdulillah di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau kita paham hanya segala puji bagi Allah tanpa mengetahui, ya, seperti orang nih, misalnya si A dipuji orang, ya, terus bercakap-cakap ya, wah bukan main, prestasi bapak bagus, syukur. Terus ditanya, apa prestasi saya? Ditanya misalnya, ya adalah bagi kita itu terasalah. Itu namanya orang memuji berbasa-basi. Kalau betul-betul memuji, kita sebut satu, begitu caranya. Prestasi bapak di bidang ini, ya gitu. Misalnya pejabat lah. Satu, prestasi bapak di dalam membangun infrastruktur gitu. Yang bukan sembarang infrastruktur, yang berorientasi kepada rakyat banyak gitu. Kedua, bapak membina, ya, menghidupkan semangat gotong royong, ya. Ketiga, bapak bisa meredam potensi kita berpecah belah. Nah, itu cara ramu muji itu begitu. Kalau baguslah bapak, apa yang bapak mengenai pujian kepada saya? Ya memang bagus bapak, adalah nggak bisa begitu, ya. Itu. Kita kembali kepada tadi ilmu, ya. Saya bukakan suatu kunci membuka ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, ya. Di dalam surah Az-Zumar tadi, ya. Kemudian apa hubungannya? Taqsha'irru minhu julurul ladzina yakhshawna rabbahum. Menjadi merinding, gemetar karenanya kulit, ya, bagi orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya. Nah, sebenarnya kita nggak tahu persis, ya, apakah memang kulit kita gemetar, apakah dengkul kita bergemetar, tidak tahu kita. Dalam arti yang sebenarnya, ya, hanya kita kira-kira saja. Bisa saja terjadi sentakan di dalam hati kita. Bagaimana yang bisa terjadi? Ya. Karena berulang-ulang suatu ayat berulang-ulang, suatu substansi yang berulang-ulang. Saya sudah contohkan bagaimana kita membahas masalah infak dalam ketakwaan, kan? Takwa sudah bisa kita bagi di dalam 7 tingkat. Jadi membicarakan pada waktu infak pertama adalah suatu perintah infak, katakanlah di dalam surah Al-Baqarah, ya, kita diperintah untuk infak. Terus kita paham bahwa infak itu seluruh
kebaikan, ya, baik yang sudah ditentukan waktunya maupun sedekah, yang zakat sekalian kita berinfak. Itu batasan yang pertama. Kedua, pada tangkap ilmu pengetahuan. Jadi orang takwa yang kedua itu orang yang senang dan ilmu pengetahuan. Ya. Di situ dibicarakan infak itu ada dua konsep. Ya. Satu konsep ma'anfaqtum, apa yang kamu infak itu kebajikan yang diberikan kepada orang tua, ya, kepada kerabat, kepada yang miskin, yang yatim, dan orang-orang yang dalam perjalanan, gitu, dan seterusnya. Jadi kalau menurut Al-Quran 5, menurut hadis ada 8. Ya. Sebenarnya yang 3 itu pengembangan dari pemahaman Nabi Muhammad SAW, ya, pengembangan. Nah, itu rupanya begitu ya, hebat konsepnya Al-Quran itu di dalam konsepnya infak itu di dalam Al-Quran. Ketiga, misalnya kita bahas tujuan infak itu apa? Nah, ya, tujuan infak itu untuk hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memantapkan diri kita sebagai orang muslim. Oh, begitu ya. Terus sampai pada satu saat memahami infak itu merupakan cara kita menggalang potensi umat Islam dalam menghadapi manuver-manuver orang-orang yang memusuhi Islam. Oh, ada ya. Dari mana ayatnya? Itu misalnya kan. Itu terus meresap dalam hati kita sehingga pada satu saat hati kita itu menjadi apa? Bergetar karena ketinggian suatu proses memahami Al-Quran seperti itu. Gitu ya. Kemudian summa tali nujuluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi lembut, menjadi tenang. Tadinya bergetar, takut, sedih dan sebagainya. Setelah itu kita mengingat Allah jadi reda, gitu, ya. Nah, ini dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itulah petunjuk, subhanallah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya malam-malam baca Quran terus nangis gitu. Nangis, perhatikan tuh, nangis karena kita baca Quran, bukan nangis karena kesedihan lain itu. Betul-betul itu saja. Hati kita tenang, kemudian nangis kita, sedih kita. Bukan nangis karena penderita lain, ya, gitu. Itu harus bedakan, gitu, ya. Yahdi bihi mayasyu. Sebenarnya itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi makanya saya bilang tadi, bukan hanya bergetar kulit, ya, macam-macam, ya. Wa may yudlilillah, barang siapa Allah sesatkan, famalahu min had, baginya satupun dari petunjuk itu tidak akan sampai kepadanya. Nah, itu yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan ayat 24. Maka apakah orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang zalim, rasakanlah olehmu
balasan apa yang telah kamu kerjakan. Ini uraian sisi negatifnya, ya, sisi negatifnya. Nah, uraian sisi negatif ini itu yang tadi saya berikan cara supaya kita memperoleh manfaat dari ayat-ayat yang negatif tadi. Kita lanjut ya. Afamay yattaqi, apakah orang yang melindungi biwajhi su'al azab. Ingat, kalau ada 6 harkat, bacaan yang 6 harkat itu saya sudah jelaskan pengertian dari tafsir atau pengertian yang diperoleh betul-betul diperoleh dengan feeling saja, karena kita biasa baca Quran, terus lama-lama bacaan kita itu memperoleh satu pengertian. Oh, kalau 6 harkat itu kita kira berarti penting. Lama-lama kata, oh tiap ketemu ayat, oh iya ya penting rupanya gitu. Itulah sama dengan kalau orang ceramah itu, kalau diulang-ulang kemudian suaranya dikeraskan gitu ya, nah itu orang punya feeling, oh ini penting ya. Azab pada hari kiamat. Wa qila lizzalimin, dikatakan kepada orang zalim, zuku, rasakanlah ma kuntum taksibun, apa yang kamu kerjakan ya. Saya kira cukup dulu ya. Nanti kita sambung lagi, terpaksa tauhid ini cukup panjang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.